Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. One 106.1 Jeronimo Real Son of Jogja. Halo Kanca Muda, apa kabar? Ketemu lagi di Sidilan Sibakol Jajah Desa Milangkori, persembahan dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY, dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kanca Muda. Dan kali ini Awan Narendra bakalan ngobrol-ngobrol sama orang-orang luar biasa, barengan sama orang-orang yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kamu Kanca Muda. Dan sekarang Awan ada di Kalurahan Kemiri Kanca Muda. Nah ini ada barengan sama Mbak Ratna dari Dinas Koperasi. Halo Mbak Ratna, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ada Mas Imam Syafi'i, apa kabar Mas Imam? Mas Imam Syafi'i ini adalah konseptor dari Blangkon ya, gitu. Oke, terus ada Pak Subanti, Pak Ululu, halo Pak Subanti. Selamat siang, siap, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ada juga Mas Sugeng, ini adalah owner dari Glory Handicraft ya Mas ya? Iya, betul. Selamat siang Mas. Selamat siang. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kita di sini bakal mengulik nih, apa sih sebenarnya potensi dari Kalurahan Kemiri ini. Banyak banget nih yang udah dipajang. Ini adalah sedikit dari sekian banyak potensi yang ada di Kalurahan Kemiri. Kalau misalnya sendiri ngelihat perkembangan Kalurahan Kemiri sampai saat ini, sebenarnya potensi yang paling diunggulkan apa sih Pak Subandi? Iya, terima kasih. Ini di wilayah Kalurahan Kemiri, ini banyak potensi yang bisa diunggulkan karena Kemiri terdiri dari 11 padukuan, dari Ndayan 1 sampai Padukuan Wates, dan kebetulan di desa kami di Kemiri itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh warga masyarakat. Terutama kegiatan anyam-anyaman, kemudian olahan, ada jeripeng, ada mokaf. Kemiri itu yang paling unggul sekarang mokafnya. Oh, di betul, Padukuan Kemiri, ya betul, itu di betul. tempatnya Mbak Warti itu sudah merambah ke mancanegara. Ya, untuk wilayah Gunung Kidul itu sudah banyak sekali, tetapi yang paling unggul di Kemiri tempatnya Mbak Warti. Kemudian Mas Sugeng dari Padukuan Ndayan 1, dia adalah penyuplai anyam-anyaman yang dikerjakan dari warga kita, ada dari Padukuan Dayaan, ada dari Padukuan Karanokong-Guyang dan lain sebagainya. Oke. Sementara itu yang perlu sampaikan nanti bisa kami tambahkan. Oke, Terima kasih. ini memang jadi produk yang memang sangat dicari ya. Mokaf ini, Mokaf, iya, olahan betul. mokaf ini kan juga luar biasa nih Iya, ya gitu. iya. Dan kalau misalnya Kelurahan Kemiri ini menjadi salah satu desapreneur ya Mbak Ratna Iya, ya? betul. Alasannya dulu kenapa sih dipilih menjadi desapreneur tuh? Alasannya seperti yang tadi Mas Awan sudah sampaikan, menanyakan apa potensinya. Nah, potensinya itulah yang menjadi dasar kami mengintervensi dari Kalurahan Kemiri ini untuk dapat pembinaan desapreneur seperti itu. Oke, karena Dinas Koperasi menilai ini ada emas yang bisa digali nih Ya, gitu ya. ada sesuatu potensi yang bisa potensi. kita tingkatkan, mungkin kemanfaatannya, mungkin juga nilai ekonomisnya gitu kan. Karena kalau dilihat dari sini potensinya tidak hanya dari produk UMKM-nya, tapi di sini ini kan Kemiri ini kan dilewati jalur untuk ke pantai ya Pak Iya, Pending. betul. Jadi harapannya di tempat kita podcast sekarang ini ada merupakan rest area gitu. Nah, itu nanti harapannya kalau ada produk-produk UMKM di sini yang bagus, yang menarik, bisa juga menjadi daya tarik wisatawan yang ada di sini selain akan ke pantai gitu. Oh iya benar. Jadi salah satu tempat berhenti sambil ngelihat tahu oh potensinya apa sih di Iya. sini gitu ya gitu. Dan ini adalah tahun kedua ya Mbak ya? Tahun kedua, ini sekarang sudah pengembangan. Di Desapreneur itu kita ada 3 tahapan gitu. Ada tahap penumbuhan, kemudian tahap pengembangan, dan juga tahap maju seperti itu. Nanti peserta pelatihannya itu diharapkan dapat mengikuti 3 tahapan tersebut karena materinya beda-beda nggih Pak Banding nggih. Betul. Ini salah satunya UMKM kita yang juga mengikuti Desapreneur seperti itu. Kita kan mungkin di awal usahanya itu sudah ada sebelum kita memberikan intervensi pembinaan Desapreneur, tapi nanti pasti akan ada peningkatan-peningkatan yang signifikan seperti itu setelah mendapatkan pembinaan melalui Desapreneur. Tapi itu nanti mungkin dari Mas Sugeng sendiri yang merasakan gitu. Kalau saya yang ngomong nanti kayaknya kurang greget ya, karena bukan saya yang mengalami prosesnya gitu. Nah, ini kan proses-proses seperti ini yang tentunya harapannya
bagi Kanca Muda semua itu bisa memberikan inspirasi gitu. Bener. Dan memang nanti kita akan mengulik prosesnya Mas Sugeng gitu ya. Tapi sebelumnya nih di Desapreneur ini kan yang mendampingi adalah Mas Imam Syafi'i. Betul. Dengan konsepnya Blangkon. Blangkon ya Mas ya. Ini adalah tahun kedua. Selama setahun perjalanan ini apa sih Mas yang menjadi tantangan, yang menjadi apa ya greget nih yang wah ini kayaknya fokus poin yang bakal dikembangkan nih di Kemiri gitu. Tantangannya ada banyak ya sebetulnya kalau ngomong Desapreneur. Gak hanya di Kemiri, sebetulnya ini terjadi juga di desa-desa yang lain. Salah satu tantangan yang paling menonjol adalah partisipasi dari peserta. Ini juga barusan di WA Pak Kabit gitu. Kok pesertanya sebagian besar baru gitu kan. Nah, untuk itu sebetulnya saya juga nggak bisa memaksa karena kan proses di Desapreneur ini secara prinsip kita kan mengusung sifat sukarela. Betul. Terutama ada di pendampingan. Karena bagaimanapun kalau program ini dipaksa juga nggak akan, menurut saya tidak akan bagus di impact-nya, makanya harus tumbuh kesadaran untuk teman-teman ini mengikuti program. Program yang kami terapkan kan sebetulnya di tempat kami di skema Blangkon ini menurut kami paling intensif ngasih pendampingan. Betul. Karena di antara skema yang ada di tempat kami yang paling berani ngasih 16 kali pertemuan pendampingan itu di luar pelatihan yang sudah terjadwal. Di luar pelatihan yang sudah terjadwal. Itu intens loh itu 16 itu berarti kan. Intens banget. Kalau setahun sekali. berarti kan Iya. betul. Terus Dibandingkan dengan konsep yang lain loh ya. Seintens itu pun kami merasa hasilnya nggak baik-baik amat gitu loh. Iya betul. Apalagi yang tidak seintens itu. Nah, itu tantangannya satu. Dari peserta ini tidak semuanya bisa ngikuti. Makanya di tahun kedua itu muncul peserta-peserta yang baru karena hasil seleksi dari tahun pertama yang ya kalau mereka sudah nggak ngikutin pendampingan ngapain kita ajak lagi di Betul. pelatihan tahun kedua kan. Mendingan kita nyari orang-orang yang memang mau concern ngembangin usaha. Tetapi dari kalau dibilang 50% sih lebih itu masih peserta yang lama. Kenapa ya itu hasil dari treatment selama pendampingan, mereka aktif, mereka ada progresnya, Merasakan nih gitu ya. merasakan progresnya, itu kita libatkan lagi. Kayak Mas Sugeng ini cukup progresnya cukup baik. Itu bukan karena keberhasilan kami enggak, tetapi memang dari bibitnya sendiri sudah baik gitu loh. Kita hanya di proses pendampingan ini ibaratnya ya semacam ngasih Membelai lah ya, ayo iyalah, dong gitu. sedikit bolas kadang diplek gitu pagi sendiri kan sendiri bukan keberhasilan. Kalau hari ini beliau nanti cerita misalnya punya 40 mitra itu ya bukan hasil dari Blangkon enggak, tetapi memang beliau sudah punya bibit unggul untuk bisa muncul seperti itu. Nah, artinya kalau dibilang tantangan salah satunya itu. Salah duanya itu ya nyuwun sewu ya jenengan pernah di aparat pemerintah desa gitu loh. Kita ini tantangannya tidak hanya UKM tetapi juga dengan perangkat. Di desa manapun saya bilang di desa manapun kadang tidak sinkron antara apa yang kita karepke dengan apa yang desa karepke. Padahal sebetulnya kita datang ke desa itu ya memang murni untuk bantu mereka kan. Ada yang welcome ya bagus progresnya bagus. Ada salah satu desa yang progresnya cukup baik seperti itu. Kemiri so-so lah aku bilang. Jadi dibilang bagus banget ya enggak, dibilang jelek juga enggak. So-so lah, ada di tengah-tengah lah untuk ininya secara progres. Itu sih kalau ngomongin tantangannya. Tapi kalau misalnya melihat dari perkembangannya Mas Sugeng sendiri, apa yang membuat akhirnya Mas Imam tuh wah ini menarik nih, jadi menginspirasi. Apa kalau dari Kalau kacamatanya? menurutku gini, salah satu tujuan kami mendorong Desapreneur model Blangkon ini adalah menciptakan pelaku usaha yang di desa itu bisa tumbuh dan berkembang ya. Impact-nya yang kami kejarkan ketika ini ada usaha yang tumbuh dan berkembang, maka pasti ada tenaga yang dibutuhkan. Nah, contohnya Mas Sugeng nih, dari proses yang beliau kerjake akhirnya merembet ke tetangganya, ke kawan-kawannya, ke kampung sebelah dan sebagainya. Nah, itu bagian dari apa yang kita angen-angenin bersama sebetulnya. Jika di desa muncul 1, 2, 3 yang seperti beliau, betapa masifnya nanti pertumbuhan ekonomi di desa gitu. Nah, kita dorong teman-teman untuk bisa seperti
Mas Sugeng kita minta ke sini apa ibaratnya Mas Sugeng gue sing kon ikut podcast ya, karena biar menginspirasi kawan-kawan lah. Iya. Dari tadinya proses sendiri tiba-tiba setahun nggak ada Mas, ibaratnya gitu Mas Sugeng kan tahun kemarin masih ngopeni dewe gitu loh ibaratnya. Tahun ini saya dapat kabar wah luar biasa di pertumbuhan beliau. Udah 40 gitu ya. 40-an gitu. Tapi kalau misalnya melihat seseorang tuh kadang-kadang ngelihat wah suksesnya aja sekarang gitu. Kadang-kadang nggak ngelihat bagaimana proses dulu jatuh bangunnya ya kan gitu kan. Kadang-kadang berdarah-berdarahnya gini. Mas Sugeng sendiri udah mulai dari tahun 2013 sih Mas ya? Iya, betul. 2013. Dulu tadi sempat cerita di off air gitu Kanca Muda. Berawal dari aduh ini nganggur, pengen tahu gimana. Akhirnya ngobrol sama temen gitu ya. Akhirnya berkembanglah usaha rajutan ini. Prosesnya dulu gimana sih Mas? Setahun awal, setahun 2 tahun awal dulu bagaimana? Untuk prosesnya sih benar-benar sulit sih. Untuk mengembangkan masalah rajutan, terutama untuk anyaman dulu sih sebenarnya. Kalau masalah rajutan kan akhir-akhir ini baru 2-3 tahun yang lalu lah. Kalau rajutan, tapi kalau anyaman itu udah 2013 ya. Dari 2013 itu kita mencari orang untuk untuk bermitra sama kita itu benar-benar susah. Susahnya gini, kita harus benar-benar meyakinkan mereka bahwa anyaman ini bisa berpotensi untuk ekonomi mereka. Jadi bukan buat saya sendiri. Ada duitnya lah nih ya gitu. Ya, intinya ada uangnya, ada uangnya gitu. Jadi kami benar-benar intent untuk melatih mereka. Tapi ya namanya orang desa. Orang desa kan kebanyakan apa sih itu? Kata dia kan kayak gitu lah. Pertama-pertama itu. Tapi seiring waktu ada 1-2 yang udah ada potensi. Kita lihat ada potensi, pekerjaannya bagus, kita tarik terus dia. Terus habis itu ya alhamdulillah dari situ kita ada 1, 2, 3 sampai beberapa orang untuk ikut kita. Terus dari pabrik itu banyak order juga sih sebenarnya. Dari 2015 kita udah lebih dari 1.000 pieces per bulan. Wow, banyak itu Mas. Iya, itu dari 2015. Habis itu ya berhubung ada pandemi juga sih sebenarnya. Tapi bagi kita, bagi Glory Handicraft itu nggak ada masalah sebenarnya. Sebab apa? Kita mencari inspirasi lagi, kita rajut. Oke, jadi pengembangan usaha ya, pengembangan produk ya. Pengembangannya kita lari ke rajut. Rajut kan bisa online, sekarang kan digital lah intinya. Oke. Dan itu ngefek banget tuh. Penjualan dengan digital itu sangat membantu ya. Alhamdulillah sekarang sudah lumayan lah untuk biaya itu. Dan ini akhirnya kenapa berani memutuskan akhirnya oke sekarang aku ngajak sampai 40 orang gitu. Itu apakah memang pertumbuhan ekonomi sekarang sudah mulai membaik, kemudian pesanan juga sudah mulai membaik, atau mungkin ada pola perubahan sendiri dari manajemen dan lain-lain gitu? Dari pola manajemen saya sendiri yang pegang. Terus maaf istri saya untuk owner pelatih anak-anak itu ya, partner kita. Jadi sekali ada orderan dari pabrik sekitar 1.000-2.000 pieces atau set harus diselesaikan maksimal itu cuma 2 bulan. Tapi kita mampu. Walaupun kita cuma 40 atau 30 orang, tapi kita mampu. Dulu katanya sempat dengar sempat mempekerjakan orang, beberapa orang, terus masukin pabrik, ternyata yang lolos quality control cuman karyanya 1 orang, yang lainnya nggak lolos gitu. Ya itulah pahitnya kita ya. Berjuang itu benar-benar pahit sebenarnya. Tapi kita fokus dan ada niat untuk bekerja benar-benar jadi orang yang bukan bukan menghidupi tapi merubah ekonomi desa kami. Memberikan manfaat ya, dampak ya gitu ya. Dan ini sekarang kalau dari Mas Sugeng sendiri cara ngatasinya gimana nih? Kan itu akhirnya pengalaman buruk banget tuh udah ngerjain mempekerjakan banyak orang, ternyata bayangin ditolak.
Iya. Sekarang pekerjanya lebih banyak. Otomatis Iya. kan juga banyak tangan yang bekerja di situ. Iya. Kalau sistem quality controlnya Mas Sugeng tuh gimana itu? Yang pertama saya sendiri. Jadi saya nggak berani pegang orang, bikin orang ini kamu quality control nggak. Oh, jadi tetap standarnya jenengan gitu Iya, ya. standar saya. Oke. Jadi kalau udah saya masuk, ya udah, berarti dari pabrik masuk juga. Tapi kalau kami dari saya sendiri, ini belum masuk, ini harus kayak gini, dia benerin sendiri. Oke. Jadi pengrajin partner-partner kita kerja itu mau membenerin itunya, kesalahannya dia di mana. Jadi lama-lama ya udah dia kan tahu. Oke, karena akhirnya ini sistem kekeluargaan juga dibangun dengan Iya. istri juga yang akhirnya jadi pelatih Iya, gitu. Jadi iya. akhirnya hubungan dengan mitra juga jadi dekat gitu Iya, ya. alhamdulillah ya. Oke, kalau ini kemarin diikutin pelatihan Desapreneur nih, apa yang kemudian menjadi inspirasi buat Mas Sugeng nih? Yang pertama kami benar-benar berterima kasih ya. Sama Mas Imam, terutama Mas Muklis, Mbak. Dari situ kita tahu caranya gimana sih online. Cara benar-benar daripada kita offline ya. Offline kan kayak gitulah. Kadang ya di jalannya gimana, tapi kan online di rumah aja lah. Ini produk kami. Udah dibuka di sini aja udah bisa. Cari yang kayak gimana kita kadang kita di online itu minta si pembeli sebenarnya. Anda itu maunya ukuran berapa, kriteria Barangnya seperti apa, barangnya produknya seperti iya. apa gitu. Jadi konsumen yang minta kita, Mhm. bukan kita yang minta konsumen harus beli ini enggak. Tapi konsumennya minta sama kita. Oke. Saya pilih yang kayak gini, tolong ukurannya segini. Jadi speknya tetap ke konsumen bukan kita. Oke, tapi kualitasnya jenengan yang tetap jaga Iya, gitu ya. alhamdulillah dari dulu sampai sekarang kualitas kami utamakan. Oke. Pak, kalau misalnya ngomongin soal dukungan sama pemerintah, ini kan ngelihat Mas Sugeng ini semangat banget ya. Iya. Wah, jiwanya untuk ke lingkungan, manfaat lingkungan tuh besar gitu. Kalau dari supporting pemerintah dari Kelurahan sendiri ini untuk teman-teman yang UKM, terutama kayak Mas Sugeng, kemudian ada Mokaf, ini apa aja sih kemarin-kemarin gitu? Ya itu kemarin dari pemerintah desa, terutama Pak Lurah sama Bu Cari itu sudah memberi support agar teman-teman saudara-saudara kita benar-benar bekerja yang maksimal. Karena unggulan di Kemiri itu memang banyak sekali Mas itu. Sehingga support dari pemerintah kelurahan, terutama Pak Lurah sama Bu Cari itu sering-sering sama Pak Dukonya, Pak Bu Duko itu agar warga yang punya keahlian, punya kemampuan harus kita support dengan sungguh-sungguh. Oke. Tetapi karena di wilayah kita kan ya itu tadi kadang-kadang sering terjadi kendala. Kendalanya apa? Karena bahan bakunya. Contohnya untuk mokap itu kalau di musim-musim seperti bulan ini agak sulit, tapi sebentar lagi sudah banyak hasilnya, produknya di wilayah kita. Karena ketela itu kan musiman. Untuk satu tahun panennya di khususnya Kemiri kan cuma satu kali. Oke, Di bulan betul. Juli Agustus. Kebetulan bulan ini sudah ada yang panen dan itu nanti menjadi bahan pokok kita. Tetapi kalau bulan Januari Februari memang kesulitan untuk mendatangkan bahan bakunya gitu. Oke. Sehingga kita mendatangkan dari daerah Magelang pernah, kemudian dari Pasar Telo Karangkajen itu pernah juga. Itu Mbak Warti. Oke. Terus kebetulan di warga kami di Kemiri itu kan ada yang istilahnya ketelanya nggak dipanen waktu itu, tapi dijual ketela biar dibeli sama itu. Contohnya sama Mbak Warti, terus Kemiri ada Mas Giat itu dari Karangnongko. Itu kan dia juga pengrajin mokaf. Selain mokaf ada seripeng tela, padolo dan lain sebagainya. Oke. Untuk pemerintah Kelurahan tetap memberi support, memberi dukungan pada warganya supaya ya paling Potensi tidak, apa digali lah ya, Iya, gitu, iya, di support gitu ya. Iya. Soalnya kan kebetulan di Kemiri itu ya nek untuk wilayah wisata memang belum ada, tetapi kita sudah merencanakan untuk menggali potensi wisata di Gua Pakubun sama Telaga Sogo. Yang kemarin di Telaga Sogo sudah mendapat
bantuan dari Dais untuk rehabnya di sekitar situ. Kemudian tahun ini juga dapat untuk menunjang akses masuknya. Itu karena kebetulan waktu itu disurvei dari Nakertran Provinsi, terus ada dari Biro Pariwisata, dari koperasi, ternyata di situ ada potensi yang perlu dikembangkan. Sehingga setiap tahun, kebetulan di tahun kedua ini Kemiri ada Dais dari UMKM untuk showroom UMKM-nya yang sejumlah. Oh dari sini ya Mbak ya, dari Dinas Koperasi ya? Iya, di Kemiri sini. PKK Rintisan Planner Mas. Iya, PKK Planner itu yang jumlahnya 400 juta itu. Terus ini direncanakan nanti akhir Juli sudah mulai tahap pengerjaan untuk yang showroom UMKM-nya untuk menampung kegiatan-kegiatan yang di wilayah Kemiri. Oke, jadi akhirnya ini jadi salah satu bentuk perhatian pemerintah nih. Iya, Dan iya. memang akhirnya produk Mokaf ini sebenarnya adalah salah satu produk unggulan yang luar biasa, yang nilainya tuh luar biasa banget ya. Kan biasa, bisa iya. jadi dari Mokaf nanti bisa berubah jadi gula singkong dan lain-lain gitu kan gini. Nah, Mas Imam, ini melihat dari kacamata pendamping, terutama dari skema Blangkon. Ini kan unggulan banyak nih Mas, yang memang sangat-sangat potensial, yang kayaknya kalau dipoles betul, ini bisa benar-benar melejitkan si Kemiri ini. Apa sih Mas? Kemiri itu identik hari ini dengan ketelanya sebetulnya, salah satunya. Olahan dari singkong itu memang menjadi potensi utama, termasuk Mokaf ini. Mokaf ini sebetulnya sampai diambil oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk sebagian untuk bahan mie kalau nggak salah. Luar biasa ini sebelum kapasitasnya ambilannya. Kalaupun kapasitasnya bisa digedein lagi, sebelum masih terserap lagi ini si Mokaf ini. Hanya saja memang kendalanya ada di beberapa poin tadi, di bahannya, bahan continue memang itu. Terus selain itu sebetulnya selain bahan dari singkong, ada beberapa ya, salah satunya seperti punya Mas Sugeng ini, walaupun memang untuk bahan raw materialnya kalau tidak salah belum bisa disiapin di sini Mas ya. Iya betul. Nah, sebenarnya kalau bisa disiapin di sini untuk raw materialnya, saya pikir bisa multi effect lagi, karena ini kan bahannya sebagian dari, kalau nggak salah dari pabrik ya ngambilnya ya. Iya. Seperti itu. Kalau ini bisa disiapin juga dari sini, impactnya lebih panjang lagi. Terus selain itu juga beberapa hasil dari pertanian itu mendominasi juga. Jadi olahan-olahan hasil pertanian juga menjadi salah satu potensi yang bisa digali. Jadi kalau ditanya apa yang bisa dikembangkan, saya pikir hasil pertanian, olahan dari pertanian itu menjadi poin utama untuk di Desa Kemiri ini. Oke. Jadi larinya nanti kemana? Ya kalau Mokaf jelas ke pabrik gitu ya. Selain itu nanti diolah. Kalau olahan Mokaf untuk di sini sih beberapa sudah ngembangin. Hanya saja belum menjadi fokus utama karena memang pasarnya paling gede ada di pabrik. Tapi kalau produk-produk yang lain ini bisa disasar nantinya untuk ya setidaknya jadi olah-olah lah. Betul. Karena jalur ini kalau Sabtu Minggu ramai sekali. Jalur wisata ya. Jalur wisata sebetulnya. Nah, ini PR-nya memang gimana caranya belokin mereka ini. Itu memang masih menjadi PR di Biar sini. akhirnya ada niatan buat mampir gitu. Nah, itu yang perlu Bener. digali gitu, Pak. Bener. Tapi kalau memang ngomongin soal produk pertanian, kan di Gunung Kidul ini kan kontur tanahnya itu adalah batu yang bertanah ya. Jadi bukan tanah berbatu, tapi kayaknya batu bertanah gitu. Dan itu kalau misalnya ngomongin soal produk singkong, gimana sih Mas dengan ekosistem yang ada di sekitarnya? Apakah kira-kira bisa mendukung nggak sih? Kan ketika ekosistem mungkin daerah-daerah penunjang sekitar tuh bisa mendukung, akhirnya pertanian yang hasilnya cuma setahun sekali itu bisa akhirnya terjawab dengan supporting dari daerah sekitar gitu. Nah, ini sebetulnya klasik banget ya soal singkong loh ya. Singkong di DIY ini dari semua industri yang saya tahu tentang singkong, soalnya nggak hanya di sini kan. Ada beberapa yang memang industri itu membutuhkan bahan baku singkong. Tidak bisa mencukupi Mas sampai hari ini. Tapi sebenarnya potensinya berarti besar dong ya kalau misalnya sampai sekarang aja belum bisa mencukupi. Potensi produk olahan dari singkong di DIY itu besar. Itu kenapa aku bilang besar, karena sampai hari ini sebagian besar singkong didatangkan dari luar DIY. Bahkan Gunung Kidul tuh belum bisa mencukupi kebutuhan itu.
Yang rata-rata didatangkan dari mana? Magelang, Temanggung, sampai daerah-daerah yang timur, Gunung Kidul, itu beberapa produk singkong didatangkan dari sana untuk mencukupi industri rumahan yang ada di DIY. Jadi memang kalau ngomongin ngomongin potensi singkong itu sebetulnya gede, hanya saja memang saya nggak tahu fokus pengembangan pertaniannya ini larinya kalau Gunung Kidul kayaknya nggak singkong juga soalnya. Oke. Ada beberapa kalau teman-teman kalau kita pas balik ke barat itu bisa ngelihat ini ya, bisa ngelihat kayak kayu putih dan sebagainya. Saya nggak tahu fokus pengembangan pertaniannya lari kemana. Tetapi lagi-lagi saya mau katakan berdasarkan beberapa industri yang saya datengin itu memang kebutuhan mereka sebagian besar untuk singkong suplainya malah dari luar DIY. Oke. Seperti itu. Nah itu sebenarnya jadi potensi juga ya yang memang patut kita gali gitu. Dan kalau Mbak Ratna sendiri ngelihat akhirnya setelah didampingi, setahun didampingi, perkembangannya dulu pas pertama kali memulai dan sekarang kalau dari Dinas Koperasi sendiri memandangnya gimana Mbak? Melihat perkembangan Kemiri ini? Ya, kalau saya melihat sih perkembangannya cukup signifikan ya Mas. Jadi artinya mungkin kita ambil sampling aja, mungkin contohnya yang di sini jadi role model kita nih dari produknya Mas Sugeng gitu kan. Dari dia itu masih memulai usaha sendiri kemudian sudah bisa memberikan dampak ke masyarakat sekitar, kemudian bisa menjadi tenaga kerja di tempatnya Mas Sugeng, kemudian produknya juga bisa memproduksi lebih banyak lagi. Itu kan artinya sudah cukup signifikan gitu. Artinya signifikan tidak hanya di usahanya tapi juga di dalam lingkungannya itu sendiri gitu. Karena kan semangatnya Desapreneur itu adalah sebuah desa yang memiliki kemampuan untuk menggeliatkan perekonomian dan wirausaha seperti itu. Nah, ini kan artinya sejalan ya. Iya, sudah sejalan dengan tujuan kami seperti itu gitu. Jadi untuk tahun ini juga saya harapannya lebih besar lagi karena kebetulan di Kalurahan Kemiri ini mendapatkan tadi dana BKK dari Rintisan Planner, kemudian kebetulan juga sudah rintisan budaya. Jadi potensinya ini kan bisa kita gabungkan, bisa jalan bersama-sama, saling support, bisa maju bersama-sama. Seperti itu harapannya. Betul. Dan ini kedepannya harapannya produk-produknya ini juga semakin maju. Dan tadi Mas Sugeng sendiri cerita online itu juga ternyata sangat membantu ya, terutama ketika kemarin pandemi itu membantu sekali ya. Sangat gitu. membantu. Sangat membantu ya. Dan Dinas Koperasi sendiri punya program untuk online itu ya, Pak ya. Iya. Memang kalau di Dinas Koperasi kita ada program Market Hub Free Ongkir gitu. Jadi produk-produk dari UMKM binaan kami yang tentunya harus terdaftar dulu di Sibakul ya Mas ya. Nah, ini Mas Sugeng kok senyum, kayaknya belum terdaftar. Ini harus disuruh mendaftarkan sekarang juga ini kayaknya. Ini dimanfaatkan Mas, mumpung fasilitasnya. Nggak bisa, nicknya nggak bisa. Oh, mungkin kendala apa sinyal ya? Nicknya NIK. nggak bisa. Kayaknya Kemarin mau daftar sih sebenarnya di Kalurahan Kemiri ya. Pas yang pertama pelatihan pertama, tapi nggak bisa. Nick kami nggak bisa. Nick kita sendiri nggak bisa. Tertolak. Panjenengan tapi panjenengan warga sini kan nicknya DIY pada. Benar. diakui kan Mas, diakui kan. Diakui negara sih. Mungkin ini karena memang untuk yang Sibakul itu kan kita nick NIK-nya NIK DIY seharusnya masuk, tapi mungkin pada saat itu sedang kendala teknis mungkin ya, tapi nanti bisa nanti dicoba lagi nanti dengan pendamping kami. Ini kan masih ada pembinaan yang Desapreneur tahap penumbuhan. Betul. Nanti bisa dengan stafnya Mas Imam, nanti timnya nanti minta tolong untuk didampingi sampai bisa gitu, karena memang sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan gitu kan. Kita kan ada free ongkir gitu ya di Kemiri ini kan, kalau dengan kota kan cukup jauh ya Mas ya. Jadi kalau misalnya orang mau pesan itu kan pasti berpikir pasti jangan-jangan ongkirnya lebih mahal daripada produknya kayak gitu. Nah, ini kan kalau bisa mendapatkan support dari free ongkir kan bisa berkurang. At least memang kita ada batasan untuk yang free ongkir ini gitu kan. Jadi nanti harapannya kan bisa dapat pengurangan lah setiap 30 km itu. Kalau sudah lebih kan memang udah nggak bisa, tapi kan at least ada dukungan lah di situ. Oke, tuh dimanfaatkan Mas. Nanti kalau misalnya nicknya susah, matur dengan Kalurahan Pak, ini dibantu tolong ya gitu kan. Sekarang udah online ya Pak Subandi ya, semua segala sesuatunya online, termasuk Dukcapil juga online gitu. Jadi mungkin ada kendala dan lain-lain udah cukup online aja gitu Kanca Muda. Nanti kita bakal kupas lagi nih Kanca Muda soal potensi di Kemiri. Apa aja sih? Menarik ya. Tadi gimana perjuangannya Mas Sugeng juga belum kita kupas tuntas. Terus nanti ke depannya
ada program apa lagi sih dari si Blangkon? Si Blangkon ini intensif banget nih Kanca Muda nemenin UKM-UKM-nya. Program di tahap pengembangan ini mau seperti apa, bagaimana? Nanti kita bakal bahas gitu Kanca Muda. Stay tune di Sidilan, Sibakul Njajah Deso Bilangkori. Dengan si bakul Koperasi Netap Jaya, pastikan kita memang istimewa. One 106.1 Jeronimo The Real Son of Jogja. Balik lagi barengan sama Awan Narendra di Sidilan Sibakul Njajah Deso Milangkori ya. Dan kita saat ini masih di Kaluran Kemiri Kanca Muda. Dan kalau misalnya ngomongin soal tahun kedua nih, pengennya gimana sih Mas dari si Blangkon sendiri nih, apa yang kemudian akan disusun di tahun kedua ini? Ya, sebetulnya kan Blangkon ini tahapan ya, tahun 1, tahun 2, tahun ketiga. Di tahun kedua ini target kami sebetulnya ada banyak indikator memang yang harus kita tempuh. Tetapi salah satu yang menjadi utama di tempat kami adalah satu terbentuknya kepengurusan dari Desapreneur. Kenapa harus terbentuk? Karena bagi kami kepengurusan ini tidak hanya sekedar pengurus, tetapi memang dia akan menjadi harapan kami ya. Itu akan menjadi salah satu entitas di desa yang akan suaranya didengarkan. Jika ngomong ke UKM, maka yang harus diajak bicara ya baiknya teman-teman dari Desapreneur gitu. Apa yang dibutuhkan teman-teman UKM, karena di desa kan pasti UKM-nya banyak. Nah, untuk mewadai itu ya suaranya nanti nampungnya ke teman-teman Desapreneur. Jadi desa itu kalau mau merencanakan ke depan mau ngembangin apa, yo seraplah aspirasi dari teman-teman pelaku UMKM-nya lewat si Desapreneur ini. Nah, harapan kami memang besar dia ini menjadi semacam salah satu lembaga desa seperti kalau perempuan itu PPK PKK, terus sekarang Taruna atau apa yang memang dia itu menjadi salah satu lokus untuk pengembangan di desa. Fokusnya adalah ke ekonomi desanya, ke UKM-nya lah seperti itu. Terus berikutnya tahun ini juga target kami mulai muncul yang namanya marketing hub, yang kita harapkan menjadi bridging masuknya produk UKM ke pasar. Karena kami sadar untuk mendorong mereka masuk ke pasar sendiri itu agak berat. Maka harus muncul bridging di setiap desa. Siapa yang mengerjakan? Bisa nanti itu Desapreneur secara kelembagaan kepengurusan atau bisa dikerjakan oleh BUMDes yang kerjasama dengan Desapreneur. Atau misalnya kalau di Kemiri itu tidak salah lewat BKK-nya kemarin kita masukin untuk hire orang, kita bayar orang untuk sekian bulan, bikinkan website digitalnya gitu di Open nih, ada studio foto dan sebagainya. Tugasnya dia adalah masar ke produk. Tapi orientasinya adalah bisnis. Agar setelah programnya selesai, dia ini masih punya capital untuk ngembangin. Nah, ini kita uji coba untuk yang di Sriharjo dan di sini, tetapi di sini tidak sekomplit di Sriharjo. Itu tapi saya kurang tahu pastinya. Kemarin usulan kita revisi untuk ke BKK-nya. Tapi harapan kami bisa dieksekusi di Kemiri ini. Kenapa seperti itu ya? Balik lagi Mas, mendorong UKM untuk masuk ke pasar sendiri itu berat. Betul. Maka harus ada bridging. Bridging itulah yang kami harapkan bisa menjadi jembatan agar produknya desa itu bisa masuk ke pasar. Itu secara komunal. Di tempat kami itu Blangkon sebetulnya kalau ditelisik lagi kajian yang kami bikin, itu kita sebetulnya fokus kami itu tidak hanya kepada pelaku UKM-nya, tetapi dua, UKM ya secara individu dan juga secara kelembagaan. Ini harus maju dua-duanya. Kalau ditanya apa sih keberhasilan dari Blangkon hari ini, kalau nunjukin UKM saya hanya bisa nunjuk 1-2. Dari 30 yang kita dampingi saya nggak berani nunjuk 10. Paling dapat 3 orang, 4 orang, 5 orang bagi saya sudah sebuah prestasi. Karena lagi-lagi kalau ngomongin UKM didorong ini kan, apalagi yang program ini adalah program yang didatangkan, bukan mereka yang main bareng-bareng gitu.
aku nggak muluk-muluk lah, nggak muluk-muluk untuk 30-nya jadi nggak. Dapat 3, dapat 5, syukur-syukur 10 gitu, bagi kami sudah prestasi luar biasa. Nah di sisi lain, karena ini kita harapin tidak banyak banget, maka kita juga fokus ke kelembagaannya. Agar kelembagaannya ini juga berperan. Berperan lebih masif kepada pelaku UKM baik yang jadi peserta ataupun yang tidak jadi peserta di desa. Karena bagaimanapun kalau kini kelembagaannya jadi hidup, diopeni sama desa, maka programnya desa kan punya anggaran. Ekosistemnya kebentuk nih ya jadinya. Kebentuk. Betul. Kami berharap seperti itu. Makanya di tahun ini di setiap desa kita untuk yang tahun kedua ya, untuk di tahun kedua untuk setiap desa piye carane kepengurusan jadi, kepengurusannya mulai aktif dan mulai mulai diperhatikan sama desa, mulai diajak ngomong sama desa. Nah, dan memang tantangannya gede, Mas. Tantangannya gede karena desa ini kan birokrat sendiri nih. Aparatur atau istilahnya kelembagaan sendiri nih. Menyinkronkan mereka dengan tujuan kami ini kadang agak susah nyambung. Desa yang open, wah luar biasa. Justru larinya kencang gitu loh. Tapi beberapa desa yang merasa udahlah gini aja jalan, yang penting programnya bisa melakukan dan sebagainya, ya akan agak senyap-senyap aja, dan itu PR bagi kami memang. Itu tantangan bagi kami sebagai pendamping agar memang dua tujuan ini bisa goal. Karena lagi-lagi aku nggak berani ngomongin banyak, dari 30 orang harus jadi 10, waduh pusing saya Mas kalau ditantang seperti itu Mas. Bener. Dapat 3-10% aja itu bagi saya itu udah prestasi. Bener. Ini tapi menarik ya, sebenarnya ini jadi sebuah momentum yang pas ya Mas. Karena di desa sendiri kan sekarang baru penyusunan rencana anggaran untuk 2023 ya Pak ya. Baru penyusunan RKP dan lain-lain gitu kan. Nah, ini kan baru lurahnya barunya RPJM. Ini pas banget nih, berarti momentum banget kan gitu kan. Ini momentum banget untuk akhirnya ekosistem bisa diciptakan dan nanti disupporting oleh dari kelurahan gitu, bisa ya. Dan ini jadi harapan juga, tadi Mas Sugeng di offer sempat, aku tuh pengen nih ekosistem di kelurahan ini terbentuk gitu ya Mas ya. Iya betul. Jadi nanti pengennya usaha itu ada temennya, ada satu wave, itu nanti kita bergerak bersama-sama lebih enak gitu ya. Iya. Itu. Untuk pengenannya sih buat desa lebih maju lagi sebenarnya. Akhirnya bagaimana ketika semakin banyak Mas Sugeng ini dampaknya akan semakin besar dan besar gitu. Oke, dan ini Pak, kalau misalnya dari desa sendiri, ini yang kemudian hambatan apa sih yang kemudian pengen diatasi nih dari pengembangan UMKM yang ada di Kemiri sendiri? Ya itu tadi untuk pelaku usahanya itu kadang-kadang ada yang istilahnya itu gerak cepat, ada yang lambat sekali. Padahal harapan dari pemerintah kelurahan kan kita ya saling sama-sama lah. Kalau ada istilahnya Pak Lurah punya gagasan ini, untuk pelaku usaha ya harus bisa mengimbangi ini. Tetapi karena itu tadi terbentur ya yang jelas bahan baku, seperti yang disampaikan Mas Gung, saya rasa nggak ada kendala untuk bahan bakunya, tapi yang lain-lainnya. Kemudian yang disampaikan Mas Imam, betul apa yang disampaikan, karena untuk bisa mencapai 5-10 ya mungkin sulit, tapi kalau 1-5 insya Allah sudah bisa tercapai nanti untuk setelah ada pelatihan, ada istilahnya ada dorongan yang benar-benar kita rasakan. Karena dengan adanya pelatihan di tahun pertama itu sudah banyak sekali yang merasakan Mas, itu untuk adik-adik, anak-anak kita yang kemarin sudah ikut dalam pelatihan tahap pertama. Itu ada yang dari Padukan Bareng, terus dari Kemiri sendiri, itu yang memang yang selalu intern ya Mas Sugeng, Mbak Warti, terus Mbak siapa itu yang dari satu itu Mbak Puput, sama dari Padukan Wates ini. Ini terus kemudian kemarin ya ada Basar yang kebetulan yang menghadiri Dinas Koperasi juga, Dinas Koperasi Kabupaten, yang waktu itu ditempatkan di pasar sebelah timur kecamatan ini. Kemudian untuk spot-spot dari pemerintah tetap kita apa yang kita bahas nanti akan saya sampaikan ke Pak Lurah dan Bu Carik, karena kebetulan sebenarnya Bu Carik sama Pak Lurah kita harapkan hadir karena banyak hal yang tidak bisa ditinggalkan, ya kebetulan saya yang didahului direct. Kemudian untuk kedepannya, karena kemarin kita sudah Masdus di masing-masing padukuan untuk kegiatan UMKM tetap kita jalankan. Kita masukkan dalam program
RPJ-nya Pak Lurah yang baru. Oke. Tapi tadi menjadi usulan yang menarik ya Pak, ketika misalnya dari Mas Imam tadi, bahwasanya sekarang kebijakan pemerintah itu ketika memang bottom up itu akan lebih dampaknya bisa lebih kerasa gitu ya. Istilah kalau sekarang baru happening tuh design thinking ya Mas ya. Itu gimana akhirnya sebuah desain itu diambil dari konsumennya gitu kan. Termasuk akhirnya ketika kebijakan-kebijakan itu bisa diambil itu ternyata luar biasa gitu. Tapi kayaknya kalau menangkap dari semangatnya Desapreneur itu memang pengen membangkitkan, ayo dong yang UKM ini bangkit nih, bersuara nih, ayo bergerak begitu ya. Jiwa kewirausahaan ya. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Karena kalau misalnya kalau telur itu kalau ditekan dari luar pecah cuma jadi telur ceplok. Tapi kalau dari dalam pecahnya jadi anak ayam. Jadi anak ayam, jadi ayam yang lain kan gitu. Jadi ayam yang lain. Makanya kita dorong itu Mas. Memang saya akui ya, tim kami akui memang ngomong dengan desa ini gampang-gampang susah gitu lah. Betul. Tantangannya luar biasa Mas. Karena konflik kepentingannya itu banyak. Apalagi kalau sudah ngomongin politik. Betul. Nah, maka dari itu memang ya itu bagian dari kami karena kami dipasari sama Mbak Ratna sama Dinas Koperasi sama Pemda DIY untuk membantu ke sana ya itu bagian dari bagaimana kami untuk bisa mengatasi itu. Itu memang komitmen kami sejak awal tergabung di program ini. Harapan kami nggak mulu Pak sebetulnya. Kalau ekosistem di desa ini terbangun dengan baik, terus juga sebetulnya buat siapa sih impact-nya? Buat masyarakat juga. Betul. Ada UKM yang maju kayak Mas Sugeng tumbuh 1-2. Yang ngerasain sopo gitu. Rasanya sopo. Bukan kami Mas. Kita itu dibayar baratnya berapa sih gitu loh. Nek ngomongin duit mendingan saya. Curhat di curhat ya. Enggak. Kita enggak nyari itu Mas. Kami akan sangat senang sekali, kebanggaan bagi kami itu ketika melihat desa ngopeni UKM. Betul. Ngopeni UKM, programnya disupport, UKM bisa tumbuh lebih baik, itu kebanggaan bagi kami. Nggak ada yang lain selain itu. Syukur-syukur ada masukan lain yang muncul. Wah, itu bagi kami sudah jauh jadi lebih. kebanggaan tersendiri ya Mas ya. Betul. Tapi kalau dari Dinas Koperasi sendiri ada target nggak sih Mbak untuk tahun kedua ini seperti apa gitu, ada nggak? Ya targetnya pastinya untuk pertumbuhan UMKM sama pertumbuhan wirausahanya meningkat lagi karena memang core dari Dinas Koperasi kan salah satunya adalah penumbuhan wirausaha baru yang terus meningkat setiap tahunnya gitu. Cuman kembali lagi untuk membentuk sebuah wirausaha, membentuk sebuah usaha itu kan harus muncul juga dari mindset diri kita sendiri. Jadi hubungannya nanti dengan mindset berhubungan dengan komitmen seperti itu. Nah itu kalau misalnya keduanya tidak ada, kita mau menumbuhkan dari luar itu akan berat gitu. Ya salah satu caranya, upayanya adalah mungkin memberikan inspirasi gitu ya. Salah satunya alhamdulillahnya di Kemiri ini ada satu UMKM yang cukup menginspirasi bagi teman-teman yang lain. Ya, contohnya dari Mas Sugeng tadi sempat kita ngobrol-ngobrol di off air ya Mas ya, kalau di ngomongnya itu bahwa secara garis besarnya sebenarnya kita nggak membutuhkan bantuan apa-apa untuk UMKM saya sendiri. Tapi itu sebenarnya saya menangkapnya itu ada suatu hal yang positif. Artinya dia ini adalah UMKM yang mandiri, yang tidak manja, tidak hanya minta disupport, minta bantuan, minta ini dan itu, tapi memang dari dirinya pengen sendiri bergerak itu gitu pengen ya? bergerak. Ada mindset kewirausahaan dan harapan saya mindset seperti ini bisa menular ke teman-teman yang lain seperti itu, karena kan banyak dari saya, mungkin saya hadir di kelurahan-kelurahan lain yang selalu meminta bantuannya apa nih, dan bantuan dalam bentuk biasanya kan dalam bentuk uang yang ditanyakan, padahal sebenarnya alat produksi apa gitu ya gitu, kemudian fisik gitu kan, cuma ternyata di sini ada UMKM yang mindsetnya itu, jiwanya itu tangguh untuk berwirausaha seperti itu. Oke, itu sebenarnya modal utama itu, ya, itu malah modal pokok utama banget gitu. Ya. Dan itu muncul dari desa Kemiri gitu kan, Ya. yang jauh dari. Bener. Kadang-kadang yang di dekat kota aja udah fasilitasnya lengkap segala macam. Aku nggak punya modal gitu. Iya nggak? Ya kan banyak banget yang kayak gitu loh. Aku nggak ada modalin. Modalnya apa ya? Aku cuma punya duit segini. Tapi ternyata di sini malah ayo bergerak gitu. Nah, harusnya malu dong Kanca Muda. Sekarang yang mungkin kamu punya potensi di sekitarnya, kanan kirinya harus bisa melihat peluang gitu ya. Harus bisa melihat peluang dan memanfaatkannya gitu. Dan nanti ini setelah tahun kedua ini goals besarnya apa sih Mas di Blangkon ini nanti di tahun ketiga nanti? Kalau tahun ketiga jelas kami berharap
kemandirian ya. Kemandirian dalam arti bahwasanya secara kelembagaan Desapreneur ini ya bisa running, bisa jalan, dianggap oleh desa, suaranya Dengarkan didengar gitu. oleh desa. Ngomongin pengembangan UKM itu ya jangan orang lain yang didengerin, tapi kamu ngomong loh sama orang pelakunya dan kebutuhannya mereka apa. Mereka menjadi jembatan bagi pelaku UKM yang ribuan ada di desa. Karena saya yakin Kemiri itu banyak pelaku usaha. Dan itu kalau nggak dijembatani untuk ke desa, suaranya nggak akan masuk. Nah, salah satu suaranya ya teman-teman dari kelembagaan ini. Makanya kami di tahun kedua ini wajib mendorong ada. Bagaimana nanti bentuknya didengar pemerintah atau tidak, itu bagian dari perjalanan kami untuk advokasi ke pemerintah desa. Diharapkan kami di tahun ketiga mereka itu sudah mandiri. Artinya mandiri itu di situ ya mereka sudah mulai diperhatikan sama desa itu sendiri, agar desa yang punya power hari ini, yang punya anggaran, yang punya kebijakan dan sebagainya, itu memang bisa menumbuhkan UKM-nya secara mandiri ke depannya. Terus di sisi lain bab pasar ya. Pasar mau tidak mau, kami berharap di tahun ketiga itu setelah kita nanti dilepas itu mereka sudah bisa jalan sendiri. Makanya di tahun kedua kita mulai dorong untuk yang misalnya yang sudah dapat BKK dan belum punya marketing hub, ya kita dorong dengan pola split anggaran, Mas. Jadi beberapa desa itu kita bikinkan website, kita latih orangnya untuk ngelola itu, bagaimana ngelola digital marketing. Itu bagian sebetulnya yang tidak ada dalam tupoksi anggarannya program ini. Tetapi karena memang dari awal kami pengen mencapai itu, kita liuk-liuk kan bicaranya kami bisa support itu. Itu untuk beberapa desa tahun ini kita bikinkan di luar skema BKK. Okay. Kalau sudah dianggarkan dengan BKK, syukur karena memang dari awal sudah kita dorong untuk ke sana. Tapi untuk desa yang memang sudah dapat BKK dan belum memunculkan anggaran itu, kita Supporting kasih ya? sendiri. Kita Wah, kasih. luar biasa ini. Ya mau gak mau, Mas, itu bagian dari kami mengembalikan ke Getih masyarakat. tenan ini, Mas. Balik lagi kan dari awal kami di sini gak nyari duit loh, Pak Rana. Jadi masih bagi proyek tuh enggak, Mas. Kesel, Mas, jujur aja, Mas. Saya 2 bulan ngawal ini tuh sempat blenger gitu loh. Harus setiap hari keliling desa A, desa B itu nek 1-2 kali sih mungkin enak ya. Ini berbulan-bulan nih hampir setiap hari keliling tuh yo kadang jenuh juga gitu loh. Jadi Dan- tantangan tersendiri juga. Jadi ya? tantangan sendiri, makanya suaraku juga lagi ada kodoknya kan ini. Baru 8 desa loh, Mas. Saya ini total 51 desa. 14 desa saya 14. udah. Sorry. Enggak, ini kenapa pada curhat colongan ini? Maksudnya ya itu tadi, kami pengen concern ke sana, Mas. Jadi artinya niat kami itu apa ya? Nothing tulus buat teman-teman di desa. Makanya ketika ada desa yang tidak support banget, ya kami nggak segan-segan untuk apa ya, untuk ya marah juga. Kadang di rasa sini. eman-eman ya. Ini Eman-eman, kita nih eman-eman. pengen perhatian loh, tapi kok yang diperhatiin nggak apa nih, cuma bertepuk sebelah tangan gitu kan. Betul. Sakit hatinya. Makanya itu. Ibu bukan ada Pak Ulu-ulu nih, saya sekali curhat. Ayo Pak, digerakin lagi Pak gitu kan. Pak, saya jangan di ghosting, Pak. Jangan di PHP dong. Gitu. Oke, menarik ya. Jadi akhirnya ini Pak, ini itu tuh curhatan tuh Pak. Jadi Iya. mungkin dari pemerintah desa juga ini sudah banyak sekali supporting ya. Sebenarnya banyak dinas yang akhirnya sekarang support ke desa ya, Mas ya. Hampir semua dinas tuh punya apa ya? Punya program untuk desa kan. Terus akhirnya bagaimana desa aktif untuk memanfaatkannya gitu. Yang lebih penting sebetulnya roadmap, Mas. Kami ini kan sebetulnya pintu awal. 3 tahun ini bagi saya, menurut saya ya, yang kami bawa Blangkon ini 3 tahun itu hanya pintu awal. Habis itu harusnya desa itu punya roadmap pengembangan ekonomi desa harus bagaimana. Harusnya disertai roadmap Master plan-nya seperti apa ke gitu depannya. ya. Jadi 3 tahun ini kita hanya mendorong, yuk ini loh desa kita punya potensi loh untuk dikembangkan. Nah setelah 3 tahun kan kita ibaratnya coba dilepas nih. Kalau tidak punya roadmap setelahnya, yuk mau ngapain gitu loh. Betul. Makanya ketika sudah 3 tahun ini, harapan saya juga desa ki iso bikin roadmap untuk ngembangin pelaku UMKM yang justru sebetulnya itu tumbuh atau timbul dari mereka sendiri. Karena 3 tahun sudah kita kawal nih. Habisnya roadmapnya ya harusnya basisnya harus mereka dong yang apa ya, istilahnya yang mendesain itu maunya gimana sih pengembangannya. Tapi sebenarnya momentumnya tepat ya ketika ada lurah baru membangun RPJMK, membangun sebenarnya saat untuk membangun master plan itu juga menjadi harusnya satu hal yang tepat gitu ya.
Jadi pas nanti jalan 6 tahun tuh tahu goalsnya mau kemana. Kemana, gitu. iya, Wih, ini luar biasa loh. Tapi Mas, kalau Mas Imam Syafi'i sendiri melihat kadang-kadang kan banyak UMKM jenisnya beragam. Ada UMKM tuh yang nggak tahu mau apa ya, nggak tahu kepengennya apa. Pengennya kadang-kadang UKM ki meng seneng bae kumpul-kumpul karo kancane gitu ya, meng kumpul-kumpul tapi nggak tahu akhirnya berjalannya gimana. Ini kalau dari buat mungkin kanca muda yang dengerin yang UMKM juga, gimana caranya supaya kamu tuh tahu kamu tuh arahnya mau kemana, jalannya mau kemana, terus jangan cuma seneng ngumpul-ngumpul doang sama teman-temannya gitu. Gimana? Ya kalau hanya sekedar ngumpul-ngumpul doang, saya pikir buang-buang waktu ya, buat apa gitu loh, capek. Menurut saya yang perlu diperhatikan pertama kali adalah kenali dirimu sendiri. Kenali maumu tuh apa, inginmu tuh apa. 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan itu apa. Kalau kamu sudah punya itu, kanca muda sudah punya itu, saya pikir jalannya akan semakin terarah. Tapi kalau itu nggak punya, ya wassalam. Dari tahun ke tahun ya mengumpul hanya ke sana ke sini, tidak ada pertumbuhan yang signifikan. Ini juga yang kami sampaikan kepada teman-teman pelaku UKM di desa, bahwasanya kalau kamu hanya segini-gini aja, begini logikanya. Hari ini kita itu kan hasil dari apa yang kita biasakan di masa lalu. Betul. Saya hari ini bisa ngomong seperti ini karena kebiasaan saya di masa lalu. Kehidupan saya kalau saya ceritakan mungkin sambil mewek bawang gitu ya. Nggak enak lah saya pikir. Tapi saya bisa cerita hari ini jadi Imam Syafi'i seperti hari ini ya karena hasil dari kebiasaan saya masa lalu. Maka untuk mencapai goal yang kita inginkan di masa depan, kalau itu sudah punya, maka ya kita tidak bisa lagi dengan kebiasaan-kebiasaan di masa lalu. Harus mulai diubah. Apa? Mindsetnya setidaknya. Mindsetnya yang benar dulu. Tahu goalnya mau kemana, arahnya mau kemana. Habis itu goalnya tahu mau kemana, baru kita ngitung langkah hari ini kita harus ngapain. Besok harus ngapain. Besok lagi harus ngapain. Sampai goal-goal kecil itu tercapai, di endingnya adalah goal yang pengen dicapai tadi. Kalau nggak punya itu, Mas, saya banyak ketemu dengan pelaku UKM yang penting makan, yang penting iso urip. Ya dia akan dapat segitu aja. Berbeda ketika dia yang penting besok 2 tahun lagi saya punya pabrik. Punya pabrik beneran. Kenapa? Karena dia sudah di situ ya. Sudah disetting ke situ. Tapi kalau yang penting hanya cukup makan, ya makan. Tapi pertanyaannya apa bedanya sama ayam? Makan juga kan ayam. Betul. Saru ya Mas. Maksudku mindset itu perlu ditanam lah ke teman-teman ke pelaku usaha. Mbok saya sebagai pelaku usaha harus gitu, Mas. Saya setiap tahun berusaha untuk mencoba bisa tumbuh dari tahun sebelumnya. Meskipun tidak semuanya itu bisa saya dapat. Enggak. Tapi setidaknya udah ada pikiran ke sana gitu ya. Sudah ada, tidak hanya pikiran, kalau sudah kita punya goal itu sudah ada tindakan untuk mengarah ke sana. Kalau soal hasil bisa sampai sana atau tidak, itu bagian dari perjalanan yang harus dievaluasi. Tahun kemarin aja saya nggak sukses kok. Kenapa? Karena ada satu goal yang belum bisa saya capai. Itu bagian dari evaluasi kenapa tidak bisa dicapai. Terus tahun ini coba saya bikin goal lagi. Saya pun seperti itu kok, Mas. Kenapa? Karena berpikir ya seperti kita kalau muslim kan punya hadis kalau kita hari ini sama dengan hari kemarin kan artinya merugi gitu loh. Maka ya saya tidak mau jadi orang yang merugi. Setidaknya dalam soal pengembangan diri, pengembangan bisnis dan sebagainya. Saya bukan orang yang sukses, enggak. Maksudnya harta dan sebagainya enggak banyak-banyak amat, tetapi saya bisa cerita karena dulu saya sendiri bukan siapa-siapa gitu. Imam Syafi'i itu siapa sih dulu? Saya hanya seorang anak petani yang buruh tani. Bapak saya itu petani tapi tidak punya lahan. Ibu saya itu pedagang tempe yang sehari 10 kilo gitu loh. Saya tinggal di Lampung sana yang rumahnya masih gedek. Tapi hari ini tanpa bantuan orang tua saya bisa dapat apapun yang alhamdulillah hari ini cukup lah seperti itu. Jadi saya pikir kalau teman-teman kanca muda nggak punya goal itu, aku pikir ya capek, buang-buang waktu. Mendingan kamu ngerjain yang lain aja deh, yang lebih manfaat daripada hanya sekedar kesana kesini nggak ada pertumbuhan sama sekali. Ada target, goalsnya mau gimana? Nah kalau dari Mas Sugeng sendiri, untuk target atau goals setahun 2 tahun ke depan nih gimana Mas? Ada impian nggak sih cita-citanya dari Glory Handicraft nih? Untuk 2 tahun 3 tahun yang akan datang lah. Kalau setahun itu terlalu pendek. Terlalu cepat ya. 2 tahun 3 tahun yang akan datang itu mungkin kita buat gudang untuk pengembangannya ini, kerajinan ya. Terutama kalau keinginan lagi itu
mau bikin bahan bakunya. Mhm. Jadi kita nggak ambil, nggak beli, Mhm. tapi kita jual. Oke. Dan Jadi itu lokal bisa- chain itu ya. Mhm. Jadi itu bisa meningkatkan perekonomian sekitar kita juga. Mhm. Itulah sih impiannya. Oke, jadi akhirnya impiannya semua yang karyanya ini dari hulu sampai hilir nih ada nih Ada. di Kemiri nih. Nah, mudah-mudahan ini bisa disupport dari kelurahan ya. Ya. Iya, Pak, ya. Silakan ya. Silakan Bisa ya Mas. Setidaknya kan ekosistemnya kita bangun. Nah, ini malah Kalau support dari pemerintahan kelurahan sih silakan. Tapi kita nggak terlalu. Iya. iya seperti Iya, tadi iya. pengen mandiri nih. Iya. Ayo kalau bisa bergerak Iya. bergerak sendiri, ayo bergerak sendiri. Kalau misalnya mau dibantu, alhamdulillah, Iya, ayo kita betul, bisa betul. berjalan gitu ya Iya. Pak J. Iya, iya. Oke, dan ini Bu Mbak Ratna. Mbak Ya. Ratna ini ngelihat perkembangannya, cita-citanya juga luar biasa. Nah, ini harapan untuk desa-desa planner yang lain apa, Mbak? Termasuk harapan untuk Kemiri ini sendiri nanti. Ya, mungkin kita ke Kemiri dulu ya, karena kita ada di Kemiri. Ya, harapannya mungkin kita UMKM lain ini bisa lebih terinspirasi juga dengan adanya Mas Sugeng di sini gitu, dengan mindsetnya dengan penuh kemandirian untuk mendirikan usaha. Harapannya itu bisa menular ke teman-teman yang ada di Kemiri dan juga teman-teman di UMKM di kelurahan lain gitu. Karena kan untuk support itu dan untuk bantuan itu sebenarnya tidak harus berbentuk uang gitu atau Benar. barang gitu. Modal itu bisa diberikan dalam bentuk pengetahuan, pendampingan. Karena ketika pengetahuan itu diberikan kepada seseorang, kemudian dia melekat kepada orang itu akan terbawa terus dan mungkin bisa ditularkan lagi kepada orang lain seperti itu. Itu harapannya menurut saya itu dukungan yang lebih berharga daripada misalnya dukungan modal. Nanti kalau misalnya tidak bisa mengelola Habis modal nanti ya. itu sendiri, tidak tahu bagaimana mengelola manajemen bisnis, nah itu juga nanti hasilnya juga tidak akan bisa maksimal seperti itu. Oke. Dan ini kalau misalnya program-program lain yang untuk mendukung UMKM dari Dinas Koperasi apa aja, Mbak? Apalagi tadi ada free ongkir, terus ada apa lagi nih? Ya, kalau dari Dinas Koperasi tentunya tidak hanya dari pembinaannya di Desapreneur ini sendiri ya Bapak. Iya. Jadi nanti untuk teman-teman UMKM yang membutuhkan dukungan atau bantuan mungkin dari legalitas produknya, kami juga ada untuk dukungan sertifikasi PIRT, halal, kemudian MD seperti itu kami juga ada. Tentunya itu tidak diampu oleh bidang kami ya, nanti ada teman-teman dari bidang UMKM yang nanti bisa membantu, dan itu kami ada pelatihannya terus nggih Pak. Nah, tapi tentunya untuk mengikuti itu pertama syaratnya harus mendaftar dulu di Sibakul gitu. Nah, itu satu. Kemudian untuk ikut pelatihannya juga itu nanti secara online, mendaftarnya secara online nggih. Nanti monggo di-follow aja Instagramnya Dinas Koperasi, Diskop UKM DIY. Nanti di situ banyak sekali share untuk event-event juga untuk pelatihan-pelatihan yang ada di kami gitu. Kita share secara online. Jadi jangkauannya tidak hanya nanti yang dekat-dekat dengan kota aja, tapi nanti untuk digital ini kan, sosmed ini kan harapannya itu di semua tempat kita sudah menjangkau ya gitu. Nah, ini harapannya kita umumkan di sosmed itu biar banyak juga UMKM yang tahu gitu. Oh, ternyata support pemerintah itu banyak gitu. Tidak hanya yang hanya di dekat, mungkin yang di sini mungkin dari pemerintah kelurahan gitu. Saya yakin itu tidak bisa seluas itu. Kemudian dari kabupaten juga, pemerintah kabupaten juga pasti akan ada kuota-kuota yang terbatas gitu. Makanya kami dari provinsi harapannya kita bisa support lebih luas lagi. Kita mensupport hal-hal yang belum bisa disupport dari pemerintah kelurahan maupun dari pemerintah kabupaten. Saling mengisi gitu. Betul, ya Mbak nanti ya. yang mana yang bisa kami isi kita akan berikan dukungan di sana. Oke, dan buat kamu nih UKM juga harus aktif gitu kan, nggak hanya pasif menunggu tapi juga aktif. Apa yang bisa kita dapatkan? Ya, gitu inginnya kan? apa? Inginnya apa gitu. Kalau kata tadi Mas Imam, ayo dong bersuara gitu kan, karena nggak cuman buat kita sendiri loh, UKM di sini mungkin ada yang nggak berani suara tapi pengen sesuatu tapi nggak pengen ngomong. Nanti forum di Desapreneur ini menjadi salah satu forum untuk bersuara itu ya. Dan tadi kamu follow Kancah Muda Jogja di diskopukm.diy, itu udah banyak banget. Salah satunya nih terakhir postingannya ada diklat analisa laporan keuangan bagi UMKM tuh. Ini penting banget nih, itu kan. Ini diadain dari tanggal 13 sampai 15 Juli. Oke, terus itu karena sekarang juga banyak UKM yang nggak bisa manajemen, misalnya uang pribadi masuk ke uang Tercampur dengan kecampur uang dan lain-lain. pribadi. Banyaklah kendala-kendalanya ya.
Luar biasa, terima kasih sekali lagi Mbak Ratna. Terima Terima kasih kasih. Mas Imam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Sugeng. Terima kasih. Salam buat Pak Lurah nggih, Pak Subandi nggih. Nggih, Ini Pak Lurah baru, mudah-mudahan semangatnya juga baru. Amin. Amin. Luar biasa, terima kasih Kanca Muda Jogja yang setia dengerin Sidilan Si Bakul Njajah Deso Milan Kori Kanca Muda. Kita bakal keliling-keliling lagi, kita bakal jalan-jalan lagi, kita bakal menggali potensi yang ada di desa-desa. Karena ternyata di desa-desa itu banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan gitu. Bayangin kalau misalnya kamu tinggal di desa tapi gaji Jakarta, kayaknya Damai itu. damai. Karena sekarang yang banyak berubah tuh cuman tinggal di desa tapi pengen hidup seperti di kota gitu kan. Akhirnya konsumsinya berubah tapi pendapatannya ya gitu-gitu aja gitu kan, jadi repot juga gitu kan Kanca Muda. Jadi ayo dong, kalau misalnya kamu sekarang di desa, tinggal di desa, gaji kota metropolitan gitu kan Kanca Muda ya. Pastinya dengan Desapreneur yang bakal support juga UKM-UKM yang ada di desa-desa Kanca Muda. Awan pamit Kanca Muda, ketemu lagi di Sidilan episode berikutnya di Si Bakul Njajah Deso Milan Kori, supporting dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Awan sign out, love Jogja and you, and bye-bye. Dengan si bakul Koperasi tetap jaya.